tersampaikan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Al-Quran kita tahu bahwa satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Kecuali itu semua amal tuh, semua amal. Kita sedekah, kita berinfak, kita zakat, kita baca Quran, kita berhaji. Itu semua bisa ketahuan tuh pahalanya. Siapa yang memberitahu? Nusus Qur'ani. Al-Quran, hadis, nusus, maksurat. Dari nas-nas yang disampaikan oleh para ulama. Itu kita bisa tahu semua. Kalau terkait dengan amalan-amalan yang lain. Kecuali puasa. Maka saya di kesempatan ini juga sampaikan sedikit. Jika kita beribadah kepada Allah harus cerdas. Harus cerdas, pandai, tahu momen-momen mana yang ibadah itu punya skala prioritas dari sisi aktivitasnya dan prioritas pahalanya. Jadi kita sebagai orang yang cerdas dalam memahami Islam itu, ibadah itu harus bikin semacam tabel dari sisi waktu, dari sisi makan, min auqat wal azman. Dari sisi waktunya pun dari sisi tempatnya. Setidaknya kita memang harus cerdas dalam beribadah. Oke, kecerdasan ini bisa kita bungkus, bisa kita prioritaskan di saat Ramadan. Hanya saja sedikit saya sampaikan, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita harus memilih waktu dan tempat. Di sisi waktu sekarang, min nahiyah auqat, dari tinjauan waktu. Dari sisi waktu, kita ibadah harus punya agenda waktu-waktu kapan kita harus prioritaskan ibadah itu. Dalam seminggu, dalam harian, berarti dalam satu hari itu ada waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita beribadah. Min sulusail lail, seperempat malam kita beribadah. Itu waktu-waktu yang bagus tuh. Dalam hadis Rasul, ia sampaikan orang yang menyempurnakan wudhu, isbabul wudhu, menyempurnakan wudhu di waktu dingin, kan di kita juga kondisi kita walaupun Bekasi ini nggak lebih dingin dari Bandung atau dari daerah-daerah yang lainnya, kalau waktu subuh sih seperempat malam lumayan dingin. Orang yang menyempurnakan wudhu, lalu ia berwudhu, kemudian sholat, itu habatot zunubuhu kahabati syajar. Itu dosa-dosanya Allah ampuni berguguran, itu dosa dari setiap jari jemari yang digunakan untuk melakukan wudhu sampai dengan ia melaksanakan sholat, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kutip min zunub as-saghair, dari dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Nah, waktu itu bagus waktu. Terus nuzulil mator. Ketika hujan turun, itu momen kita untuk munajat kepada Allah. Itu waktu-waktu yang tepat. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menadahkan tangan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya dari sisi auqat. Dari sisi waktu, kita harus pandai betul di waktu-waktu mana saja sujud dalam sholat. Setiap kita sholat, ruku, sujud. Maka disunahkan itu tawil doa akum bis sujud. Perpanjang tuh doanya ketika sujud. Tanda kutip bila sholatnya munfaridan. Jika sholatnya sendiri. Kalau sholatnya itu banyak orang berjamaah, apalagi jadi imam. Kayak Pak Haji
nanang seperti. Jangan itu sih. Tidak boleh memperpanjang bacaan sholat. Tidak boleh memperpanjang doa dalam sujud. Bahkan makruh hukumnya. Karena itu dilihat dari sosial. Orang yang mengikuti kita, makmum. Nah, jika kita sholat sendiri, sunnah dianjurkan oleh Rasul, perpanjang doa. Setelah kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tambahkan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Itu kita perpanjangkan sunnah hukumnya. Tapi dengan cara dengan sholat munfaridan. Dari sisi tempat sekarang, tadi auqat, waktu. Dari sisi waktu termasuk Ramadan. Min azmina, dari waktu itu Ramadan. Kan dalam 1 bulan itu ada 1 tahun 12 bulan. Dari mulai bulan Muharram, terus lagi sampai dengan Syaban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ramadan. Nah, Ramadan ini ternyata itu waktu yang paling tepat untuk kita perbanyak ibadah. Nanti insya Allah tersampaikan mudah-mudahan di apa aktivitas ayu amalin afdol alladzi na'malu fi Ramadan. Jadi aktivitas apa yang paling bagus kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, oke. Itu dari sisi auqat, waktu. Kedua, dari sisi tempat. Tempat pun menjadi skala prioritas kita dalam beribadah itu. Mana sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang harus kita kejar dari sisi makan tempat itu. Pertama, Masjid Haram Mekah. Yang kedua, Masjid Haram Madinah. Yang ketiga, Masjid Haram Aqsa. Ini 3 tempat ini tempat ini. Karena tempatnya itu berkualitas. Ketika kita ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah banyak dapat ilmu dari para asatiz, dari para guru-guru kita. Dalam beberapa kajian yang kita ikuti, bahwa salat di Masjid Haram 1 kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000 kebaikan. Di Masjid Nabawi 1 kebaikan dibalas 10.000 kebaikan. Di Masjid Aqsa Palestina, Baitul Muqaddas 1 kebaikan dibalas 7.000 kebaikan. Nah, itu skala prioritas ketika orang-orang yang cerdas dalam beribadah, yang meruntut tuh. Sudah diagendakan, sudah tercatat tempatnya, auqatnya. Jangan sampai ke tempat-tempat yang ini kita tidak lakukan, kita tidak bisa melaksanakannya. Maka dari itu semua amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba kepada Allahnya, kepada Rabb-nya, itu bisa ketahuan tuh. Melalui hadis Rasul, melalui firman Allah, melalui para ulama. Tahu kita berapa kualitas pahala yang kita dapat ketika kita berbuat baik. Illa saumur Ramadan. Illa saum, kecuali puasa. Jadi kita kembali lagi, puasa itu tidak bisa seorang pun tahu berapa yang akan diberikan nilainya oleh Allah, itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam buku rujukan ini disebut ibadatun sirriyatun bainal abdi wa rabbih. Maka itu puasa disebut
amal yang dirahasiakan, yang terselubung, yang tidak bisa diketahui kecuali baina al-abdi as-shaim wa rabbih, dengan Allahnya. Kita dengan Allah itu yang tahu. Ya kan bisa saja nih kita dalam interaksi sosial bertemu orang, bisa saja kita bilang kita puasa. Padahal kita tidak puasa. Ditunjukkan dengan ekspresi. Katakanlah di tengah hari bolong, jam 12 atau jam 1, matahari panas, terik itu begitu kencang, haus orang semua rasakan, kita minum, kita ngopi, di dalam rumah yang kita kunci pintunya. Karena masih takut sama anak atau istri, kita masuk ke kamar, kita kunci lagi di kamar. Kita bilang tidak ada orang secara kasat mata yang melihat. Kita minum, kita makan, kita ngopi. Keluar dari kamar, bertemu dengan anak, bertemu dengan istri, atau bertemu dengan suami, itu bisa saja kita bilang, kita masih berpuasa. Dengan ekspresi, ya mungkin bibirnya diusap dulu dengan tisu supaya kering. Raut wajahnya yang lesu itu ditonjolkan. Itu bisa saja. Dan tidak ada orang yang tahu. Maka itulah rahasia puasa. Nah di bulan Ramadan, karena dahsyatnya pahala puasa, sehingga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita harus di sana disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, Rasul melalui ulama-ulamanya, qam usyahwatin nafsi wa hirmanihi min ta'amiha wa syarabiha wa mulazatiha min tulu'il fajr shadiq ila ghurubisy syamsi al-haqiqi. Nah, karena tersembunyi pahalanya ini oleh Allah, disembunyikan begitu dahsyat besarnya, sehingga kita diinstruksikan oleh Rasulullah melalui firman Allah, melalui hadisnya, melalui ijtihad, ijtima' para ulama, ayo tahan dulu secara zahir. Dari mulai imsak sampai dengan ghurubusy syamsi, sampai maghrib. Itu secara zahir. Kalau batin, jika zahirnya kita berpuasa, tapi batinnya tidak berpuasa, bisa dipastikan, dapat dikatakan puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Laisa siyamana kasiyamil atfal wasiyamil juhala. Bukankah kita menghindar dalam puasa kita ini seperti puasa anak-anak kita yang masih kecil, yang hanya mampu menahan dari makan, dari minum di siang hari. Itu mereka mampu, anak kecil. Nah, jangan puasa kita itu seperti anak kecil. Hanya bisa menahan makan dan minum. Tapi puasa kita, puasa ruhiyah. Puasa batin. Kita puasakan spiritual kita puasakan, gunakan semua akal berpuasa. Pikiran harus berpuasa. Dari apa? Waqa'at ala maksiatillah. Jangan sampai pikiran kita ini jatuh bermaksiat kepada Allah. Banyak enggak? Banyak sekali yang terjadi dalam pola pikir kita ini maksiat kepada Allah. Bahkan sampai dengan waqa'a ala syirki billah. Bisa jadi jatuh kepada hal yang musyrik. Seperti di kesendirian kita katakan, apa itu sholat? Siapa itu Allah? Siapa itu Rasulullah? Itu musyrik, kafir. Jika kita i'tiqad, kita yakinkan siapa Allah itu? Siapa Rasul itu? Apa itu Quran? Ini pikiran kita. Jadi manbat mazhar al-afkar yata'assar al-a'mal. Dari pikiran itu akan punya dampak bisa positif, bisa negatif dalam kestabilan anggota badan kita. Jika sudah puasa, nah itu
Yang kita harapkan akan insya Allah kalau batin kita berpuasa, pahalanya dapat. Kalau tidak berpuasa, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak sekali orang berpuasa, berlumba-lumba berpuasa, meramaikan puasa, tapi ia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah, hanya yang didapatkan rasa dahaga dan lapar. Itu kalau kita tidak berpuasa batin kita. Pikiran berpuasa. Mata berpuasa. Saumul uyun yasumuna ala man'i nazri ila ma harramallahu bihi. Puasanya mata kita dari melihat yang tidak syar'i. Dari memandang yang tidak syar'i, yang dilarang oleh agama. Memandang untuk bermaksiat, itu yang tidak dibolehkan. Saat puasa, harus mata kita ikut berpuasa. Faiza nazarta fanzur ila ma ahallallahu lakum. Ketika mata kita berpuasa, jika melihat, lihatlah sesuatu yang maslahat untuk diri kita. Maslahat untuk puasa kita. Jika kita melihat. Jangan melihat yang tidak maslahat untuk pahala puasa kita. Peluang ini yang nuzuru ila ayatil kaun. Lihat alam. Kalau itu kita katakan keindahan yang Allah berikan di alam ini, dengan mata pandangan kita menatap, itu menjadi kebaikan. Menjadi pahala. Quran kita lihat. Hadis kita lihat. Melihat orang tua. Walaupun konteks sekarang kita hanya bisa, kalau orang tua kita yang di daerah, yang di kampung, melalui media Zoom. Seperti kita pandang wajahnya. Kita telepon guru-guru kita, pandang wajahnya. Itu kan semuanya menanam kebaikan. Apalagi saat berpuasa. Jadi pikiran kita berpuasa, mata kita berpuasa, hidung kita berpuasa, tangan kita berpuasa, kaki kita berpuasa. Nah, momen ini nampaknya yang akan saya masuki, momen yang paling tepat dalam kondisi kita tinggal diam di rumah selagi masa COVID-19 ini peluang buat kita. Momen buat kita menjaga semua anggota badan kita, zahiran kana au batinan, untuk menjaga kestabilan puasa kita, zahir dan batin. Maka tadi di muka saya sampaikan, untuk kita, orang-orang yang yatamassak bihadzal din, orang-orang yang sudah punya bekal ilmu, dan orang-orang yang selalu berpegang komitmen dengan agamanya, bikin agreement sama Allah dalam ibadah, ini nggak ada efek sebetulnya dengan kondisi COVID bagi kita. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa ibadah yang diterima oleh Allah yang bari'ah, yang terbebas dari ingin dipuji, ingin menampakkan kesombongannya, masuk unsur riya, masuk unsur ghibah, masuk namimah, masuk sum'ah, dan masuk hal-hal yang membatalkan, menghancurkan amal kita dalam beribadah puasa. Jadi Rasulullah, kalau saja sekarang kita semua aktivitas di rumah, sholatul nawafil, sholatul masnunah, semua amal fil baiti hadal waqt, semua aktivitas kita di rumah tidak ada kaitannya dengan kondisi corona sebetulnya. Kan Rasulullah selama hidupnya yang paling banyak ibadah dilakukan oleh Rasulullah itu di rumah untuk amalan-amalan masnunah. Jadi sholat sunnah dari mulai qiyamul lail, tahajudnya, sholat tasbihnya, istikharahnya, sholat taubatnya,
Semua sholat nawafil itu dominan Rasul lakukan di rumah, bukan di masjid. Hanya sholat faraid yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan di masjid. Artinya, dalam kondisi kita terkurung di rumah, dalam kita selalu dianjurkan oleh petinggi-petinggi negara ini, dari mulai ulamanya, dari mulai pemerintahnya, itu selalu menggiring kita, ayo stay di rumah, tinggal di rumah, karena tidak menjadi penghalang untuk kita yang natamasak bihadzal din, itu tidak berpengaruh dengan kondisi COVID. Nah itu, lalu dalam kondisi ini, ayo kita berpuasa ini sebetulnya momen yang paling bagus sebetulnya. Justru lebih positif kita di rumah untuk menjaga zohiron kana au batinan. Zohir kita lakukan, batin kita lakukan. Kita tidak menafikan saya seperti Pak Kris Tanto, Pak Nanang, Pak Budi, Pak Padlan. Saat kita berpuasa, kalau banyakkan di luar, yang kita lihat lebih banyak hal-hal yang negatif ketimbang yang positif. Ini saya orang lain. Ketika kita menjaga mata kita, orang lain dibuka semua bajunya. Kita menjaga pandangan kita, orang lain ternyata mau memamerkan apa yang kita lihat. Kita tidak berbuat riba, kita nggak melakukan namimah, tapi kita dengar orang lain itu ngomong-ngomongin orang, menjelek-jelekin orang. Itu saya pikir jika momen stay at home sekarang kita ini momen yang paling baik untuk mendukung spiritual kita, zohiron kana au batinan, zohir batin kita ini terjaga sebetulnya. Maka saya ulangi lagi, kondisi orang yang tamasak bihadzal din, orang yang punya keilmuan, orang yang tahu ilmunya, orang yang berpegang dengan agama, konsisten dengan agamanya, kondisi tidak akan membuat orang itu jadi lemah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konteksnya puasa. Maka yang kita harapkan itu, kita puasa ini zohir kita berpuasa, batin kita berpuasa. Nah, itulah puasa as-solihuna min hadzil ummah. Orang-orang soleh, salafus soleh, itu puasanya sudah ke sana arahnya. Mereka tidak lagi memperdulikan makan apa besok, buka dengan apa. Mereka itu hanya dipikirkan, saya Imam Ghazali itu, ini termaktub dalam buku ini yang saya jadi rujukan itu, orang-orang soleh ketika ia berbuka meneguk air, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, sampai dengan selesai, itu mereka itu ketika habis buka justru mengatakan, ya Allah, puasa saya seharian ini diterima enggak ya? Jika puasa saya tidak diterima, aku minal khosirin, saya akan menjadi orang yang rugi. Itu takolid, kebiasaan, adat orang-orang soleh dalam berpuasa. Orang-orang soleh yang berpuasa, dia selalu mementingkan, ya Allah, diterima nggak puasa saya? Nah, maka itu, tadi saya sampaikan lagi, itu puasa itu sirrun bainal abdi wa rabbihi. Itu rahasia, disembunyikan pahalanya oleh Allah, yang tahu hanya Allah dengan kita yang berpuasa. Saya kembali lagi, bahwa kondisi kita sekarang ini, di rumah, itu hal-hal yang kita lakukan itu sangat positif. Apalagi dia memberikan kebaikan untuk keluarga. Kita, ya saya saja, baru tahun ini sholat taraweh di rumah. Ada anak, ada istri. Kita sholat taraweh di rumah.
sholat subuh di rumah dengan kondisi kita berjamaah. Itu jarang sekali momen itu, sholat tarawih itu kita lakukan. Mungkin teman-teman sama. Nah maka latifah, hanana, lutfah itu muncul dari kita. Semua kita muncul. Kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Kasih sayang istri kepada suaminya. Belas kasih anak kepada ibu, kepada ayah, kita kepada istri. Ini kerasa sekali dalam konteks kita melaksanakan sholat tarawih di rumah bersama dengan keluarga. Kalau pahala tidak mengurangi pahala itu dalam ibadah, apalagi sholat tarawih di rumah bersama keluarga. Makanya kewajiban kita selama di rumah ini semuanya tidak berkurang aktivitas pahala itu jika kita lakukan. Baca Qur'annya, baca bukunya, sholatnya, semuanya itu tidak berkurang pahalanya. Yang berkurang kita kurang belanja keluar karena nggak boleh. Kurang kita itu jalan-jalan karena nggak boleh. Itu yang berkurang. Kalau untuk kebutuhan ibadah kita, itu tidak, saya katakan lagi, berkurang. Semuanya sama pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini momen kita terus di rumah yang pertama kali. Ini dalam buku saya baca ini, di luar referensi yang saya pegang, buku Sa'iratus Shaum fil Islam punya Profesor Dr. Said Ashur. Ini ada buku juga saya baca. Afdhalul a'mal ilallahi ta'ala fi syahri Ramadan. Jadi amal apa yang sangat dicintai Allah yang utama di bulan Ramadan. Plus kita kondisinya diam di rumah dalam kondisi COVID-19 ini. Seperti kebiasaan kita beramal, seperti kebiasaan kita beraktivitas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, afdhalul a'mal ilallahi fi syahri Ramadan awalan ad-du'a wa zikrullahi azza wa jalla. Berdoa dan mengingat Allah. Itu amalan yang paling utama. Imam Hasan Al-Basri ketika ia katakan bagaimana zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muraqabah. Harus senantiasa kita merasa dilihat oleh Allah. Harus senantiasa kita diintip oleh Allah. Harus senantiasa kita dipantau oleh Allah. Jika itu sudah ada, itu zikir yang top tuh. Yang tidak ada terkena riya. Maka beliau katakan, iza kana Allahu ma'ak wa iza kana Allahu yunazirak wa iza kana Allahu yushahidak fa kaifa an ta'siyallah wallahu huwa syahid. Jika kita beribadah kepada Allah, kita merasa Allah itu melihat kita. Allah itu menyaksikan kita. Allah itu memantau kita. Tidak ada peluang untuk kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa huwa syahid. Sedangkan Allah itu selalu memonitoring kita dalam keseharian kita beribadah kepada Allah. Jadi awalu a'mal alladzi faddalallahu fi syahri Ramadan ad-du'a wa zikrullah. Doa. Bukankah as-shalah lughatan ad-du'a? Bukankah salat itu secara etimologi, secara bahasa itu bermakna doa? Banyak sekali dari sisi salat dalam konteks makna doa yang kita bisa lakukan sejak kita tinggal di rumah pada masa-masa COVID-19 ini. Wa zikrullah, itu zikir kepada Allah. Baca Quran. Tidak ada Quran
tidak bisa baca Quran, zikir Allah, istighfar, tahmid, tahlil, semua itu adalah zikir kepada Allah. Maka cukup bagi kita peluang ini, saya katakan yang ketiga kalinya, tidak ada efek bagi orang yang sudah berpegang dengan agama Allah dalam beribadah waktu COVID ataupun tidak waktu COVID-19 ini. Karena kita sudah mu'allaq. Kita ini sudah merasa menggantungkan semua aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang memang meramaikan saja. Orang-orang yang suka meramaikan, memblow up sebuah informasi, itu kadang-kadang yang rame. Gimana kita mau sholat di rumah, tidak sholat Jumat sekian kali. Tahu sudah semua tertata. Dalail, syawahid dari ulama lokal, ulama internasional, dari hadis, dari berbagai fatwa. Kita di Indonesia, standar kita, ayo kita ikut sama undang-undang yang ada dalam pemerintahan kita melalui jalur Majelis Ulama Indonesia. Jadi nggak ada, sebetulnya saya tadi katakan di muka, nggak ada efek sebetulnya kalau dalam pelaksanaan ibadah kita pada masa COVID-19 ini. Nah, zikrullah, kita ayo di rumah itu. Amalan selama COVID itu malah berbagai catatan dari beberapa ulama terus di-share di grup WA itu. Bagaimana doa untuk menangkal COVID-19. Takut kepada penyakit nggak boleh berlebihan. Berani pun nggak boleh berlebihan. Seperti kisah Umar. Ketika Umar masuk ke Syam, negara itu, daerah itu sudah terpapar oleh bala, wabah. Disampaikan dalam komunikasi Umar dengan ahlul ahdi di Syam itu, Umar, jangan masuk ke kota ini karena ada wabah. Kan itu komunikasinya sudah kita baca di WA. Sudah kita baca dari beberapa media yang kita dapat. Artinya semua aktivitas yang kita lakukan dalam beribadah itu tidak ada pengaruh sebetulnya. Karena semua kembali ke nasyatur ruhi. Kembali ke kesemangatan jiwa kita dalam beribadah. Nah, jika orang selalu bilang, ini kita nggak ke sana, nggak ke sini, ibadah nggak masjid, nggak segala macam, ini sudah ada komitmen ulama memberikan fatwa kepada kita. Oke, zikrullah. Ini nampaknya sudah lewat ya kali? Enggak, Pak Nanang? Halo? Ya, halo? Ya. Lewat nggak? Ini jam 6.14 nih. Atau di ya. Atau gimana? Nanti gimana baiknya lah? Gimana? Atau lanjut dulu sedikit? Ya, kalau dilanjut sedikit nanti baru tanya jawab. Nanti ya. Jadi kalau lebih pun nggak korupsi kan? Nggak apa-apa ya. Oke, baik. Oke, jadi itu tadi hanya bagaimana kita mentahlil, bagaimana kita bisa menganalisa kondisi beribadah berbarengan dengan COVID-19 yang merabak seluruh dunia. Oke. Afdalul a'mal ilallahi azza wa jalla fi syahri Ramadan ad-du'a wa zikrullah. Masuk dalam konteks zikrullah, mengingat Allah itu banyak ragamnya. Dari kesendirian kita ingat Allah. Melihat akuan, kaun, alam. Itu zikir kepada Allah. Bukan hanya Al-Quran yang kita baca itu zikir. Ini semua kaun, alam, baik yang tersirat ataupun yang tersurat, jika kita bisa merenungkan tadabbur bahwa inilah min azumatillahi ta'ala, kebesaran Allah yang ciptakan untuk manusia, ini semuanya mengandung zikir kepada Allah. Hanya saja ditekankan oleh para ulama, dipaparkan oleh hadis, dijelaskan oleh Al-Quran,
zikir yang paling top markotop itu qiraatul Quran. Jadi saya katakan itu tidak hanya Quran, jadi semuanya. Mungkin teman-teman kita masih ada yang pelol baca Quran, masih ada yang belum mampu baca tulisan Arabnya. Kalau diponis zikir itu hanya Al-Quran, di mana kebijakan agama itu? Aina tasammuh fiddin? Di mana kebijakan agama ketika menyikapi kondisi orang di berbagai belahan dunia ini yang belum bisa, yang belum mampu, belum lancar baca Quran. Jadi tidak ada putus asa, la tai'as. Tidak ada putus asa. Bagi orang yang belum lancar baca Quran di bulan Ramadan, zikir kepada Allah selain Al-Quran. Subhanallah, istighfar kita sudah diajari oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita di berbagai kajian. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa nahnu abduka, wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na, dan sebagainya. Tapi yang paling top, zikir selama kita berada di bulan Ramadan dan bulan-bulan selain Ramadan itu baca Quran. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahih dijelaskan, as-saumu wal Quranu yashfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa Ramadan itu keduanya akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari akhirat, di hari yaumul jaza, di hari pembalasan. Al-Quran bicara dengan suara lantang, ya Rabbi, Qara'atil Quran wa yatruku an-naum li ajri. Dia baca Quran, seorang yang mukri yang baca Quran di tengah malam, di sepanjang malam bulan Ramadan, dia baca Quran, ditinggalkan semua tuh. Ngantuknya ditinggalkan. Kemalasannya ditinggalkan. Semua ditinggalkan karena baca Quran. Itu li ajri, karena Al-Quran. Dia tinggalkan aktivitasnya itu di malam hari, karena mungkin kalau siang kita bisa kerja di kantor. Enggak begitu seperti waktu luang yang kita miliki. Itu Al-Quran berkata di depan Allah dengan suara lantang, berilah syafaat kami ya Allah kepada orang yang baca Quran, li qari'il Quran. Begitu juga puasa. Begitu juga puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa, tanda kutip puasanya diterima oleh Allah. Jika puasanya nggak diterima, tidak mungkin dia akan memberikan syafaat. Nah ini yang kita terus tekankan. Ayo, puasa batin kita. Siyamuna laisa kasyamil atfal. Puasa kita bukan seperti puasa anak-anak kita di rumah yang kecil masih. Hanya bisa menahan dahaga dan lapar. Jur, minal atasi wal jur. Nah, Quran baca. Jadi keduanya itu, Al-Quran dan puasa nanti memberikan syawahid. Dia berdalih di depan Allah, ya Allah, si A berpuasa, ditinggalkan makan di siang hari, dia tidak minum di siang hari, dia tidak berhubungan intim sama hubungan suami istri di siang hari, li ajli, karena aku puasa dia. Maka saya puasa itu minta kepada Engkau ya Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Maka wa qala azza wa jalla fahuma yashfa'a, keduanya itu memberikan syafaat. Itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, momen kita di rumah terus, di rumah saja, tidak kemana-mana. Zikir kepada Allah banyak ragamnya. Mutanawwi'at minal azkar, berbagai aneka ragam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling utama itu baca Quran. Wa yu'addu zikrallahi min a'zamil ibadat allati yataqarrabu bihal 'abdu ila Allah azza wa jalla wa khassatan fi Ramadan. Jadi zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran
Itu a'zam. Bukan azim, tapi a'zam. Sighat mubalaghah. Kalau dalam qawaid gramatika bahasa, itu menandakan sangat gitu. Menambahkan penting betul, urgen. Jadi di hadapan Allah ibadah yang paling urgen dan paling besar pahalanya itu baca Quran. Allati yataqarrabu bihal abdu ilallah. Yang media baca Quran itu komunikasi kita kepada Allah. Maka saya di beberapa pertemuan sampaikan, Sayyidina Umar ketika ia baca Quran, ia beki bukaan syadidan. Kadang ia nangis baca Quran itu. Kadang yafrahu wa tabassaman murihan. Kadang dia senyum sendiri baca Quran itu. Karena zauq, dia sudah merasakan komunikasi ini bukan komunikasi dengan manusia, tapi komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang kita baca. Ini kadang kita hanya sekedar mengevaluasi saja. Untuk saya, untuk bapak-bapak mungkin kita kadang baca Quran itu wasilah perantara. Jika kita nggak bisa tidur, ayo baca Quran. Langsung tidur tuh. Jadi baru dibuka Al-Quranul Karim. Baru satu lembar, itu sudah mata kita tuh sudah mulai terreduk tuh. Apalagi ditiup. Banyak syaitan yang meniupnya. Langsung tuh tidur tuh. Jadi kalau nggak bisa tidur, banyak di antara kita, kalangan kita, obatnya itu baca Quran supaya tidur. Padahal orang yang sudah tahu Al-Quran, uslub gaya bahasa indahnya bagaimana. Potongan dari mulai ayat ke ayat bagaimana. Bagaimana komunikasi kita dengan Allah dengan baca Quran. Itu mungkin bagi orang-orang yang sudah bisa melaksanakan itu, baca Quran 2 jam dia duduk nggak kerasa baca Quran. Karena dia tahu betul. Nah maka min a'zami ibadat itu adalah dahsyat ibadah baca Quran itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa khosotan fi syahri Ramadan, utamanya lagi di bulan Ramadan. Nah sekarang kita nih, sekarang kita momen kita nih, masih ada 14 hari lagi ke depan yang sudah kita lakukan. Puasa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah puasa kita. Yang ke depan, ayo kita berusaha. Nasyitah, sodahilak, ayo ikat tali pinggang kita supaya kencang untuk beribadah kepada Allah. Para sahabat Rasulullah ketika di malam-malam pertengahan dan akhir Ramadan membangunkan keluarganya untuk bisa qiyamul lail. Bisa baca Quran qiyamul lail itu, bisa sholat qiyamul lail, maka sholat tarawih disebutnya qiyamul lail. Sholat yang kita lakukan di malam, sholat hajat, itu qiyamul lail. Sholat tasbih yang kita lakukan di malam hari, qiyamul lail. Sholat taubat yang kita lakukan di malam hari, qiyamul lail. Maka itu disebutnya layali al-lailah. Itu malam-malam untuk kita hidupkan di bulan Ramadan. Nah itu mungkin sedikit saya sampaikan bahwa apa amal yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama, itu ad-du'a wa zikrullah. Ini masih ada sekitar di buku ini saya baca, masih ada sekitar 15 amalan yang harus kita siapkan, kita baca selama kita terus di dalam rumah. Ibadah-ibadah dalam kondisi COVID-19 ini tidak ada. Saya sampaikan yang sekian kalinya, tidak berkurang pahala kita ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, sebelum saya akhiri, ini saya sambung sedikit. Li'annal maqsuda min tasyri'il ibadah, fal ibadatu wal a'malu sholihatu jami'uha syuri'at li ajli iqamati zikrillahi ta'ala di qauli ta'ala azza wa jalla fa'budni wa aqimus sholata li zikri. Jadi yang dimaksud tadi Quran, doa itu karena yang dimaksud dalam agama
tasyrik, dianjurkan beribadah itu untuk memperbanyak amal soleh, itu disyariatkan oleh agama li ajli iqamati zikrillah, untuk menegakkan, untuk melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan harapan di pengajian singkat kita ini, pengajian perdana kita melalui media online ini di Masjid Keluarga Besar Masjid Java ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, niatkan ini karena Allah, niatkan kita beribadah kepada Allah, bahkan nanti insya Allah mungkin kalau ada kesempatan saya sambung, kita bisa etikaf di rumah. Nanti insya Allah saya akan sambung dari kalau ada umur, kalau kita masih ada waktu di kajian-kajian berikutnya, menghadapi amal apa yang bisa kita lakukan di rumah dalam kondisi wabah yang merebak di dunia ini, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di Bekasi, lebih sempit lagi di Java Residen. Itu mungkin sekedar apa namanya materi yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan nanti jika ada kita share pendapat atau bagaimana ada yang perlu tanya, jika bisa saya jawab, jika bisa saya rujuk kepada buku-buku yang saya miliki. Itu karena konteks ini kita kajian artinya ayo kita muzakir, yunakish, saling beri pendapat, kita sharing, dan mudah-mudahan ini menjadi investasi kita di akhirat yang akan kita ketemui yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu mungkin sesi pertama dari materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat diri saya, manfaatnya buat diri saya dan manfaat buat kita Bapak Ibu Bapak-bapak sekalian. Itu mungkin Pak Anang untuk apa namanya sesi pertama materi yang saya sampaikan. Tafadhol, jika ada tasaulat wa asilat wa aisyai nunakish fi hadza al-maqam. Jika ada yang perlu ditanyakan atau ada masukan, penambahan materi saya atau ada apa, ayo di sisa pertemuan ini kita bisa manfaatkan. Tafadhol, Pak Budi. Kabar Pak Budi? Tafadhol. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum Pak Haji Nanang. Pak Ustadz, saya ada pertanyaan ini. Baik. Untuk di ujung akhir Ramadan, seperti sholat Idul Fitri, kira-kira ada ini nggak Pak? Ada semacam apa yang harus kita lakukan pada saat di akhir Ramadan untuk melakukan sholat sunat Idul Fitri? Oke. Ya. Pak Budi dulu ya. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak Ustaz. Kita sambil kita obrol pas saja gitu. Ustaz Tayyib. Kak, baik. Ini jadwalnya sampai 6.30. Mohon maaf nanti kalau misalkan ada ketutup. Dilanjut aja nanti kita ini lagi. Oh, jadwal jadi meeting. bisa lanjut. nanti iya udah dilanjut dulu aja. Nah, nanti kita nanti kalau misalnya nanti program meeting Zoom ini habis, masuk lagi ya. Iya. kita manfaatkan apa yang ada saja. Jadi kita ini keluarga besar Java ini, walaupun kita rumah ini satu dari yang lainnya itu berdekatan, tapi tetap jauh karena kita sekarang ini semua di rumah gitu. Oke. Pak Haji Budi, jadi kalau melihat mauqif syar'i, jadi dalam perspektif agama itu sholat Idul Fitri statusnya sunnah dia. Jadi dari mauqif tasyri', dari perspektif hukum agama, jadi sholat Idul Fitri itu sunnah. Itu pertama tuh. Kita bisa berwacana jika sholat sunnah ini dengan sholat fardu
maka yang lebih diunggulkan untuk kita bertahan melakukan itu